mensimulasikan model pembelajaran dari tebak kata. Mari kita tonton sama-sama. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri kelas kita di hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak ibu, berdoa selesai. Anak-anak ibu semuanya, ada yang sudah tahu apa materi pelajaran kita di hari ini? Betul sekali anak ibu. Nah, materi pelajaran kita di hari ini adalah macam-macam profesi akuntansi. Benar sekali. Nah, ada yang sudah tahu apa itu macam-macam profesi akuntansi? Sepertinya belum ada yang tahu lebih lanjutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam profesi akuntansi. Baiklah anak ibu, materi hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam profesi akuntansi. Nah, sebelumnya tadi sudah ada yang tahu, karena ada juga di buku bacaan kita, dapat dilihat di halaman 63. Nah, apa itu macam-macamnya? Kan sebelum macam-macamnya kita ketahui, yaitu seorang akuntan memiliki peranan yang sangat penting di perusahaan jenis apapun, baik kecil maupun besar. Manfaat akuntan untuk perusahaan cukup banyak, sebab akuntan sendiri memiliki tugas yang beragam. Menurut KBBI, akuntansi merupakan ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Lalu, pada dasarnya seorang akuntan bisa tidak hanya bekerja untuk perusahaan saja. Seorang akuntan juga dapat memilih pekerjaan untuk individu. Dalam hal ini, akuntansi membantu individu terkait keuangan seperti keputusan keuangan, pengembalian pajak, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa macam profesi akuntansi serta tugas dan manfaatnya masing-masing. Kita masuk ke pembelajaran, yaitu macam-macam profesi akuntansi tersebut, antara lain adalah akuntan publik, yang lebih dikenal sebagai akuntan eksternal. Profesi akuntan ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Karena bersifat independen, akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Jasa yang ditawarkan umumnya publik antara lain perpajakan, penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, konsultasi manajemen perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. Yang kedua, akuntan pemerintah. Seperti namanya, sudah seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Tugas-tugas yang diemban oleh akuntan pemerintah antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara serta melakukan perencanaan sistem akuntansi untuk pemerintah. Yang ketiga adalah akuntan pendidik. Jika dua profesi di atas lebih condong kepada profesi sebagai praktisi akuntansi, maka profesi yang satu ini berfokus di dunia pendidikan.
Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntansi pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Keempat adalah akuntan pajak. Pada beberapa perusahaan saat ini, membagi-bagi tugas akuntan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu sub akuntan yang saat ini mulai diterapkan oleh perusahaan adalah akuntan pajak. Akuntan pajak adalah akuntan yang hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sedikit banyaknya dari materi kita di hari ini yaitu mengenai macam-macam profesi akuntan. Nah, itulah materi yang akan kita bahas saat ini. Nah, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri atas 2 orang saja. Nah, 2 orang ini adalah teman sebangkunya saja, nggak perlu pindah-pindah, hanya teman sebangkunya aja, dapat berkelompok berpasangan. Nah, bagi anak-anak Ibu yang tidak ada pasangan, boleh cari pasangannya. Bagi yang sudah memiliki kelompoknya, Ibu persilahkan untuk maju ke depan kelas. Ya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, di sini Ibu akan membagikan sebuah kertas untuk anak-anak Ibu ya, yang terdiri dari 2 kertas, yaitu kertas yang panjangnya 10 x 10 cm yang seperti ini ya anak-anak Ibu, dan yang kertas satunya lagi yaitu 5 x 2 cm. Nah, di sini kedua kertas ini akan Ibu bagikan. Yang ini boleh anak-anak lihat. Nanti ini sebagai clue untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab jawaban dari kertas yang kecilnya ukuran 5 x 2 cm. Nah, di sini apakah cukup jelas arahan dari Ibu? Jika ada pertanyaan mengenai diskusi kita, pembelajaran untuk pemahaman materi kita hari ini, bisa ditanyakan kepada Ibu. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan dari anak-anak Ibu karena cukup jelas. Nah, sekarang Ibu akan membagikan 2 kertas ini yang sudah berisikan clue dan jawaban. Ini clue dan ini jawabannya. Nah, ini akan Ibu serahkan kepada anak Ibu. Bu, ini saya simpan kan, Bu? Yo, coba tebak. Dari clue yang aku dikenal sebagai suka catat-catat, jasa yang kutawarkan yaitu pemeriksaan kewajaran laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. Siapakah aku? Ayo. Nah, di sini kan saya ini kasih clue, tebak-tebak. Ayo tebak. Clue-nya, aku dikenal sebagai yang suka catat mencatat. Jasa yang kutawarkan yaitu pemeriksaan kewajaran laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. Saya
akuntan yang tadi kita pelajari. Tapi akuntan apa ya? Akuntan pajak, karena dia mencatat-catat atau melaporkan laporan keuangan. Apakah benar? Bukan. Terus. Itu salah. Yang lain. Nah, saya tahu ini adalah akuntan publik. Saya benar. Nah, itu dia jawabannya. Yeay, bisa duduk kembali. Terima kasih Ibu cantik. Nah, seperti yang sudah kita lihat, teman kita yang di depan, dia sudah menjawab pertanyaannya dengan benar, yaitu dengan clue yang Ibu berikan. Ya, aku dikenal sebagai yang suka catat-mencatat. Jasa yang kutawarkan yaitu pemeriksaan kewajaran laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. Nah, jawabannya adalah apa, anak Ibu? Ya, benar sekali anak Ibu, yaitu akuntan publik. Nah, karena jawaban temannya benar, maka temannya bisa duduk ya. Nah, silakan duduk ya anak Ibu.